Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem endokrin. Berikut nama-nama kelenjar pada sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini terletak di dasar organ otak. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di bagian bawah depan leher yang berbentuk seperti kupu-kupu. Yang ketiga, kelenjar timus. Kelenjar timus terletak pada daerah toraks. Yang keempat, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di superior ginjal. Yang kelima, kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di belakang lambung. Yang keenam, kelenjar ovari. Kelenjar ovari berada di dalam uterus di bawah tuba falopik. Yang ketujuh, kelenjar testis. Kelenjar ini berada di daerah skrotum. Hormon pada setiap kelenjar endokrin. Yang pertama, hormon pada kelenjar hipofisis, yaitu growth hormone. Growth hormone berfungsi mendorong pertumbuhan secara tidak langsung, kontrol protein, lipid, dan metabolisme karbohidrat. Selanjutnya, hormon prolaktin. Hormon prolaktin berfungsi untuk mengaktifkan produksi ASI pada ibu menyusui. Selanjutnya, hormon antidiuretik. Hormon antidiuretik berfungsi untuk membantu mengontrol keseimbangan cairan tubuh pada ginjal. Yang kedua, hormon pada kelenjar tiroid. Hormon pada kelenjar tiroid yaitu ada hormon tiroksin dan hormon triodotironin. Hormon tiroid berfungsi untuk meningkatkan pernapasan, merangsang sistem saraf pusat, meningkatkan kecepatan sekresi sebagian besar kelenjar endokrin lain, dan menimbulkan reaksi otot dan tremor otot. Yang keempat, hormon pada kelenjar adrenal. Hormon pada kelenjar adrenal yaitu hormon aldosteron. Hormon aldosteron berfungsi meningkatkan jumlah natrium retensi Na dan menurunkan jumlah kalium dalam cairan ekstraseluler selama proses pembentukan urin. Yang kedua, hormon kortisol. Hormon kortisol berfungsi untuk mengontrol metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya, hormon adrenal dan estrogen. Hormon ini berfungsi menimbulkan efek maskulinitas dan feminitas. Yang keempat yaitu hormon pada kelenjar pankreas. Hormon pada kelenjar pankreas yaitu hormon insulin. Hormon insulin berfungsi untuk menstimulasi pembentukan protein dan lemak dari glukosa. Selanjutnya, hormon glukagon berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Selanjutnya, hormon somatostatin berfungsi untuk menghambat dan menurunkan kecepatan sekresi insulin atau glukagon. Selanjutnya, hormon pankreatik polipeptida. Nah, pada hormon pankreatik polipeptida ini belum diketahui tentang fungsinya untuk apa. Yang kelima, hormon pada kelenjar ovari. Hormon pada kelenjar ovari yaitu hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berfungsi untuk perkembangan seksual, kehamilan, dan menstruasi wanita. Yang keenam, hormon pada kelenjar testis. Hormon pada kelenjar testis yaitu hormon testosteron. Hormon ini berfungsi untuk perkembangan seksualitas, perkembangan sistem reproduksi, pertumbuhan otot, perkembangan tulang, pertumbuhan rambut dan kulit.
Selanjutnya, hormon estrogen. Hormon estrogen. Selanjutnya, hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini berfungsi untuk mengatur fungsi metabolisme testis dan lain-lainnya. Karena pada hormon kelenjar testis ini banyak sekali terdapat hormon-hormon yang lainnya. Penyakit, kelainan, dan gangguan pada sistem endokrin. Kelainan pada kelenjar hipofisis. Kelainan pada kelenjar hipofisis ada gigantisme dan akromegali. Gigantisme adalah penyakit yang ditandai oleh peningkatan ukuran tubuh secara menyeluruh dengan lengan dan tungkai yang memanjang secara tidak proporsional. Jika peningkatan GH terjadi pada orang dewasa, yang timbul adalah akromegali dengan pembesaran kepala, tangan, kaki, rahang, lidah, dan jaringan lunak. Nah, berikut contoh orang yang mengalami akromegali pada orang dewasa dan gigantisme pada anak-anak. Selanjutnya yaitu penyakit pada kelenjar tiroid. Penyakit pada kelenjar tiroid salah satunya yaitu hipertiroid. Hipertiroid adalah suatu kondisi di mana suatu kelenjar tiroid yang terlalu aktif menghasilkan suatu jumlah yang berlebihan dan hormon-hormon tiroid yang beredar dalam darah. Penyebab dari hipertiroid ini adalah adenoma tiroid, di mana suatu tumor yang tumbuh dalam jaringan tiroid dan mensekresikan banyak sekali hormon tiroid. Contoh penyakit pada kelenjar tiroid ini yaitu pembengkakan pembengkakan pada area depan leher. Selanjutnya, kelainan pada kelenjar adrenal. Yang pertama, maskulinitas pada wanita dewasa. Maskulinitas pada wanita dewasa ditandai dengan hirsutisme, yaitu mengalami pola pertumbuhan rambut tubuh pria. Yang kedua, suara berat, otot lengan dan tungkai berkembang, payudara mengecil, dan menstruasi mungkin terhenti. Yang kedua, penyakit pubertas precox pada anak laki-laki prapubertas. Penyakit ini yaitu sekresi androgen adrenal tidak disertai dengan pembentukan sperma atau aktivitas gonad karena testis masih berada dalam status prapubertas non-fungsional. Gejala pubertas precox antara lain suara menjadi berat, tumbuh jenggot, dan penis membesar. Selanjutnya, penyakit pada kelenjar pankreas itu salah satunya diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini adalah suatu penyakit yang disebabkan gangguan hormonal, yaitu hormon insulin yang dihasilkan pankreas dan melibatkan metabolisme karbohidrat di mana seseorang tidak dapat cukup memproduksi insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi dengan baik. Selanjutnya, gangguan pada kelenjar ovari dan testis. Gangguan pada kelenjar ovari salah satunya anemora. Anemora ini ada dua jenis, yaitu anemora primer dan anemora sekunder. Anemora primer adalah tidak terjadinya menstruasi selama usia 17 tahun dengan atau tanpa perkembangan seksual sekunder. Anemora sekunder adalah tidak terjadi menstruasi selama 3 bulan atau lebih pada orang mengalami siklus menstruasi. Gangguan pada kelenjar testis salah satunya yaitu hipogonadisme. Hipogonadisme ini adalah penurunan abnormal dari aktivitas fungsional testis. Dibagi menjadi dua, yaitu hipogonadisme sekunder dan primer, sama seperti anemora. Hipogonadisme primer adalah disfungsi sel-sel Leydig, sedangkan hipogonadisme sekunder karena disfungsi unit hipotalamus hipofisis.